Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Gede. Kami izin mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester. Di sini kami akan membahas supply chain yang bernama Exit Utils. Berikut adalah table of content yang akan kami bahas. Ada 6, mulai dari introduction sampai dengan referensi. Di sini utilitas exit atau exit utils merujuk pada utilitas exit adalah seperangkat kompresor data losses dengan menggunakan baris perintah CLI yang tergolong dalam perangkat lunak bebas. Nah, pada utilitas ini digunakan untuk mengkompresi dan mendekompresi berkas pada sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan etc. yang dikenal dengan kompresi yang lebih efisien dibandingkan dengan gzip ataupun bzip 2, di mana executils ini secara default mengkompres ke dalam format ekstensi .exe. Oke, di sini pertama kali exe ditemukan, discover pada tanggal 27 Maret 2024 oleh Andreas Freud. Oke, ini adalah Zero Day, di mana pada tanggal 28 Maret 2024, seorang Microsoft Engineer dan PostgreSQL developer bernama Andreas Freud menemukan sebuah backdoor dalam executils yang memengaruhi SSD sistem biner yang membuatnya melakukan profiling menggunakan SSHD. Nah, penyelidikan lebih lanjut mengarah pada ditemukannya sebuah backdoor di exec atau libs ZMA yang melaporkannya ataupun kita merilis data tersebut ke dalam OSS melalui email security@openwall pada tanggal 29 Maret 2024. Oke, di sini merupakan milestone dari kejadian tersebut, mulai dari ditemukannya mulai dari dibangun sampai dengan ditemukannya pada tahun 2024. Ini dibangun pada tahun 2021. Oke, pada tahun 2021, developer bernama Jiatan bergabung dalam proyek untuk fiksasi bug atau improvement executils yang berbasis open source. Cara unik ini dilakukan Jiatan dengan memanfaatkan social engineering yang menarik menggunakan sock puppet seperti Jigar Kumar dan Dennis untuk mengirimkan banyak permintaan, fitur, dan keluhan tentang bug guna memberikan tekanan pada maintainer asli, yaitu Les Collin, untuk melakukan perbaikan atau melakukan patch daripada exec executils tersebut. Oke, backdoor ini cukup kompleks karena tidak akan ditemukan dalam repository exec di GitHub untuk menghindari deteksi. Instead, the malicious code hanya diinsert dalam shortcut tarball release hingga membuat backdoor tetap aktif tersembunyi, namun tetap digunakan selama proses build project yang tergantung pada repository tersebut. Ini merupakan cara dari attacker itu menyimpan backdoor tersebut, disisipkan di dalam beberapa folder agar sulit ditemukan. Oke, menurut National Vulnerability Database atau NVDI, oke, ini sudah ada penilaiannya. Skip ya. Sudah ada penilaiannya dengan base score-nya 10 yang berarti kritikal. Fakta-fakta daripada kejadian exit utils ini sendiri adalah yang pertama remote code execution, di mana backdoor ini ditemukan di exit utils versi 5.6.0 atau versi 5.6.1, ini versi terbarunya yang diberikan kode oleh NVIDIA tadi adalah CVE 2024-3094, yaitu di mana backdoor dapat menyebabkan remote code execution atau SSHD yang diintervensi. Kemudian ada manipulasi upstream atau tarball. Kemudian ada obfuscation dan trick build. Selanjutnya, setelah kita lakukan analisa, berikut adalah TTP yang digunakan oleh attacker, di mana menggunakan initial access, supply chain compromise. Jadi attacker itu memasukkan malicious code ke dalam upstream atau tarball sehingga pengguna yang menginstal interface paket untuk mendapatkan backdoor-nya. Oke. Selanjutnya ada defense aviation, dilanjutkan dengan persistent. Lanjut, command and scripting interpreter dari jarak jauh, dan menggunakan credential access, menggunakan valid account karena
si attacker ini memang sudah membangun trust ke dalam pihak manajemennya untuk turut serta sebagai administrator. Kemudian ini ada potensial impact karena share objek dari malicious code itu dimulai dalam LIPS dan SSH. Jadi ini berarti setiap mesin yang memasang vulnerable package dan mengekspor SSH ke internet berpotensi terpengaruh, di mana backdoor ini nyaris menjadi salah satu enabler intrusi yang paling signifikan yang bisa saja menenggelamkan backdoor pada kasus SolarWinds. Di sini attacker hampir saja memperoleh direct access pada setiap mesin Linux yang dijalankan distro yang terinfeksi, termasuk juga Ubuntu dan Debian. Kemudian ini ada beberapa mitigasi yang disarankan oleh CISA untuk mendowngrade ke versi yang belum terkompromi, misalnya 5.4 ataupun 6. Atau selanjutnya bisa upgrade patch. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan membatasi akses terhadap service tersebut, terutama dari public internet. Nah, ini adalah implementasi dan analisis. Kita menggunakan OpenCTI dan Wazoo. Di sini kita menggunakan menggunakan OpenCTI melalui uh, lokal akses kita, lokal host. Di sini ada dashboard daripada OpenCTI menunjukkan proses autentikasi pengguna ke dalam platform. Jadi kita tinggal login, ketik password, kemudian kita klik sign in. Setelah sign in, kita ini ditampilkan dashboard daripada OpenCTI. Termasuk di dalamnya ada ringkasan kondisi intelijen ancaman secara keseluruhan, termasuk jumlah laporan entitas ancaman relasi yang dimodelkan. Pada tahap ini, dashboard itu berfungsi sebagai situational awareness lawyer yang memberikan gambaran cepat mengenai ancaman supply chain. Jadi di dalam sini digunakan untuk menganalisa TTP-nya. Oke, selanjutnya di sini saya coba membuat report daripada kasus tersebut, di mana di dalam report itu kita mengisi beberapa entitas, kemudian beberapa tipe, dan level kritikalnya juga. OpenCTI ini berfungsi untuk mengubah kerentanan teknis menjadi entitas intelijen yang dapat dikorelasikan dengan TTP, supply chain compromise, dan target. Oke, di dalam OpenCTI ini juga kita bisa membuat graph, relasi atau relationship yang memperlihatkan hubungan antara CVE dan software exit utils. Kemudian ada teknik Mitre attack juga, kemudian ada konteks supply chain attack. Visualisasi ini menunjukkan keunggulan dari OpenCTI. Oke, di sini juga kita bisa menggunakan konektor yang digunakan untuk sebagai gudang yang berisikan tentang data-data daripada serangan serta TTP-nya. Nah, di sini kita selanjutnya menggunakan Wazoo yang digunakan untuk deteksi atau alert daripada vulnerabilities. Jadi setelah kita launch vulnerabilities daripada executils tadi, kita selanjutnya bisa melihat pada Wazoo. Yang pertama kita login, kemudian nanti akan ada security events ketika si Wazoo ini mendeteksi adanya vulnerabilities. Pada tab security events, Wazoo menampilkan alat kerentanan yang terdeteksi oleh model vulnerability detector. Kemudian alertnya muncul, di situ kita bisa melihat detail mengenai kapan vulnerability tersebut aktif, termasuk versinya, termasuk juga level dari severity-nya. Jadi bisa kita lihat ada level kritikal. Oke, selanjutnya, oke, gambar selanjutnya, ini ada, karena tadi sudah banyak yang terlihat vulnerabilities-nya, kita bisa menggunakan filter yang berfokus pada CVE 2024 ya, strip 3094. Oke, setelah kita klik, kita akan melihat detail daripada informasi teknis seperti paket terdampak, versi, severity, dan status kerentanan. Informasi ini menjadi bukti bahwa Wazoo ini berfungsi sebagai detection layer yang mengidentifikasi manifestasi teknis kompromi yang selanjutnya diperkaya konteksnya melalui OpenCTI. Oke. Terakhir adalah kesimpulan berdasarkan hasil implementasi, OpenCTI dan Wazoo menunjukkan peran yang saling melengkapi dalam mendeteksi dan menganalisis kasus exit utils. Wazoo ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi faktual pada sistem berupa keberadaan daripada CVE apabila terinstall, sementara OpenCTI itu menyediakan konteks intelijen yang menjelaskan bahwa
Kerentanan tersebut merupakan bagian dari serangan supply chain dengan teknik Mitre attack eh, atau dengan kode T1195. Jadi kombinasi ini memungkinkan transformasi alert teknis menjadikan intelligence driver insight yang lebih bermakna bagi pengambilan keputusan keamanan. Oke, demikian yang dapat kami paparkan, Pak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.